Tabe salamat lingunalatai, salam sujud karena melempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Kali ini kita akan belajar dari satu kebudayaan yang berbeda. Karena ini jarang diangkat tetapi sudah menjadi bagian dari keberagaman Indonesia sejak lama. Apalagi kalau bukan budaya Tionghoa. Bertepatan dengan hari ini ada ritual ulam bana yang akan dilaksanakan di wihara. Dan di sebelah saya sudah ada Bante Wira yang akan menceritakan nanti tentang apa sih ritual tersebut. Ulam bana ini memberikan satu kebajikan kepada mendiang almarhum almarhumah. Kebaikan yang pernah kita lakukan kita limpahkan. Salam budaya untuk Indonesia. Tabe salamat lingunalatai, salam sujud karena melempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, terima kasih Anda tetap menyaksikan Budaya Bahalap. Senang sekali saya Yuniko Versa akan kembali mengajak Anda belajar mengenai adat istiadat, kearifan lokal, kebudayaan, dan juga kesenian ada di Indonesia. Langsung saja, inilah dia Budaya Bahalap untuk Anda. Pemirsa, senang sekali kali ini kita akan belajar dari satu kebudayaan yang berbeda. Karena ini jarang diangkat tetapi sudah menjadi bagian dari keberagaman Indonesia sejak lama. Pemirsa, di belakang saya ada kelenteng, tapi kita tidak akan bicara soal kelenteng, kita akan geser ke vihara di sebelah sini. Karena hari ini tanggal 6 September 2020 bertepatan dengan Hari Suci Umat Buddha, yaitu ritual ulam bana. Apakah itu? Pemirsa pasti penasaran, kita akan langsung ngobrol dengan biksu yang akan memimpin ritual hari ini. Yuk! Pemirsa, bicara soal budaya ada banyak unsur yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah sistem religi. Bertepatan dengan hari ini ada ritual ulam bana yang akan dilaksanakan di wihara. Dan di sebelah saya sudah ada Bante Wira yang akan menceritakan nanti tentang apa sih ritual tersebut. Kita akan kenalan dulu dengan Bante Wira di sebelah saya. Nama budaya Bante. Nama budaya. Bante Wira, untuk Bante itu sebenarnya apa makna istilah itu Bante? Bante itu adalah sebutan untuk panggilan seorang biksu. Panggilan seorang Ya. biksu. Jadi ada Bante, ada suhu. Oh, itu apa bedanya? Ya, suhu itu lebih banyak ke biksu Mahayana. Kalau Bante itu lebih ke biksu ke Theravada yang biasa misalnya dari Thailand, Sri Lanka, Oh, Myanmar. perbedaannya wilayah ya? Iya, Oh. daerah negaranya. Jadi Bante untuk sebutan di Indonesia nyebutnya Bante? Bante. Oh, Itu oke. artinya juga seorang guru. Oh, guru. Nah. Jadi yang dituakan begitu Iya. ya? Baik. Bante asalnya dari mana kalau boleh tahu? Saya asal dari Padang, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Iya. Saya kira dari Pontianak, Bante. Jauh juga mainnya Iya, ke Sumatera Kalimantan. Barat. Waduh, udah berapa lama di Palangkaraya? Kalau untuk di Kalimantan saya itu sudah sekitar 10 tahunan. 10 tahunan di Iya, Kalimantan. 10 Pindah-pindah ya? Iya, pindah-pindah. Oke, di Palangkaraya sendiri berapa lama? Palangka itu kadang 2 tahun, kadang setahun. Ya, keliling kita. Oh, Eh, rolling gitu ya, ya? rolling. Oh. Cuman saat ini karena saya sebagai kepala wihara, maka kadang lebih banyak menetap di wihara Awalokiteswara. Oh, di sini. Iya. Baik. Tadi sudah disinggung bahwa Bante adalah kepala pengurus di sini. Kalau boleh tahu di sini kegiatan wihara di sini apa aja, Bante? Kalau kegiatan wihara di sini ya paling puja baktinya setiap hari Minggu jam 7 malam. Terus nanti ada sekolah minggu juga untuk ada sekolah. untuk anak-anak ya paling jam 9 pagi Oh. Minggu. Mhm. Jadi kalau seandainya ada beberapa jemaat atau beberapa umat itu datang dari luar kota, mereka juga bisa ibadah sesuai dengan kemampuan mereka. Oh, gitu. Iya. Untuk harinya bebas ya? Bebas. Oh, tapi untuk kunjungan ini terbuka untuk kunjungan atau ada aturannya, Bante? Kalau untuk kunjungan ya terbuka untuk umum, Terbuka untuk umum. tetapi kita selalu menyarankan setiap datang ke wihara maka harus berpakaian sopan dan rapi. Baik, berpakaian sopan dan Ya. rapi. Ada larangan lainnya? Kalau larangan lain ya kita usahakan jangan sampai pakai rok yang terlalu pendek tetapi selalu di lutut.
batasnya ya. Di bawah lutut. Berarti catatannya yang penting sopan. Jadi Iya. kalau masyarakat pengen datang itu catatannya ya, Bante. Iya, itu nggak Mungkin tambahan ya, Ya. tidak boleh berkata-kata kasar kali Iya. ya, karena ini tempat suci. Baik, kalau kita mau tanya-tanya nih soal Bante, karena jarang-jarang saya dapat kesempatan ngobrol langsung sama seorang biksu, Bante. Ya, boleh. Jadi ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman, karena udah tahu bakal syuting sama Bante nih. Pertanyaan pertama nih dari masyarakat awam ya, Bante. Iya. Kenapa biksu itu harus botak, Bante? Biksu itu harus botak karena satu, kalau seandainya kita bangun lebih banyak kan kita pasti bersisir, Iya. kita action gitu ya. Akhirnya keakuan muncul. Nah, untuk mengurangi keakuan itulah yang kita itu harus menghilangkan angkuhnya kita. Kalau zaman dulu kan rambut itu dianggap seorang wanita adalah mahkota. Oh iya, benar-benar. Maka semuanya itu ya keangkuhan, kita punya kayak pengen dihormati, ya semuanya harus dilepas. Wow, beda banget ya, Iya. Bante, dengan mungkin banyak perempuan-perempuan muda, termasuk saya juga, yang bangga sama rambut, Iya. jadi malu. Tapi itu memang kalau di kepercayaan Buddha artinya untuk mengurangi keegoisan gitu, Bante? Iya, keegoisan. Jadi kita pun pada saat bangun ya kita sadarin, oh ternyata saya harus mengurangi keangkuhan saya. Jadi ego saya juga harus berkurang. Bante sudah botak itu sejak resmi menjadi biksu atau dari awal ini ya? Prosesnya menjadi biksu gimana sih, Bante? Dari tahun 2002. Jadi proses awal sebelum kita jadi biksu itu ada namanya samanera. Samanera. Ya, samanera itu adalah anaknya biksu, anaknya seorang Bante. Nah, di saat kita punya tekad untuk belajar, jadi kalau kita itu pengen jadi biksu itu adalah tekad untuk belajar bagaimana mengenal agama Buddha. Ya. Di sana pun jadi samanera juga banyak aturan-aturan yang harus kita patuhi. Terutama kalau seandainya sudah jadi biku, maka ada 227 aturan. Wow. Yang harus kita patuhi setiap hari. Setiap hari. Sehingga apapun yang kita lakukan, usahakan ya tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang, bahkan kita pun harus berpikir, berucap, dan bertingkah laku yang baik. Baik, berarti tadi dari tahun 2002? 2002 jadi samanera. Menghilangkan rambut. Iya, masih ingat, Bante? Oh, masih. Baik, pertanyaan kedua, titipan. Apa sih makna dari pakaian seorang biksu? Biasanya sepertinya hanya menggunakan kain dan warnanya sepertinya sama terus ya, Bante? Atau berbeda-beda? Jadi setiap negara itu memiliki warna yang berbeda. Jadi kalau di Thailand itu kayak warna kuning kecoklatan. Kalau Sri Lanka itu warnanya orange, kalau Myanmar itu lebih identik warnanya merah. Kalau Indonesia kayaknya agak... Indonesia ada yang coklat begini, ada yang tua, ada yang kayak lumut, ada. Jadi tergantung siapa yang memberi. Oh, siap. Iya. Jadi maknanya apa, Bante? Kalau maknanya ini istilahnya kita pun sebenarnya kan ukurannya kadang 3 meteran, cuman yang penting kita itu menyadari bahwa kita itu tidak bisa ganti-ganti pakaian. Ini sama seperti kayak sawah yang subur. Jadi ada gambar atau dijahit seperti petak sawah di Magadha, India. Jadi sawah itulah yang diartikan di dalam jubah ini bahwa biksu itu atau Bante itu adalah seorang yang memiliki tempat untuk menanam banyak kebaikan. Jadi umat kadang mereka bisa berdana apapun, misalnya mungkin makanan, obat-obatan, terus jubah, sama pakaian. Ya, pakaian itu adalah jubah. Terus mereka juga bisa dana tempat tinggal, mereka juga bisa dana perlengkapan mandi apapun. Baik, berarti memang segala hal yang menuntut kita untuk bergaya segala macam ditinggalkan. Ditinggalkan. Ya? Jadi kita cuma pakainya cuma 2 atau 3 maksimal. Berarti yang satu dicuci nunggu yang satu kering secukupnya banget ya? Jadi satu cuci, satu pakai, kan jemur. Kalau yang satu lagi nanti kalau kita bisa gunakan, kalau seandainya ada Bante lain yang membutuhkan, kita juga bisa memberikan. Wow, kayaknya tuh sungguh apa ya, dunia yang berbeda gitu ya, di tengah-tengah dunia yang dimana banyak fashion mulai. Pokoknya harus gaya, mau ke coffee shop harus gaya, mau keluar harus gaya. Jadi saya aja nih mau ketemu Bante harus bergaya. Kalau kita lebih banyak istilahnya mengendalikan ya, kita juga segala bentuk keinginan
keinginan itu banyak dikurangi, karena keinginan itu ada beberapa yang akhirnya menjerumuskan kita. Iya. Jadi lebih bagus dibatasi lah, dibentengi supaya kita ya begini loh adanya gitu. Wow. Hari ini kayaknya pembicaraan kita akan banyak tentang filosofi Buddha yang mungkin akan jadi teguran ya Bante untuk pemirsa juga yang menonton. Tapi yang pasti hari ini kita akan bicara banyak soal hal-hal yang mungkin jarang diangkat tentang budaya Tionghoa. Ya. Karena kan biasanya kalau tentang budaya Tionghoa yang taunya hari-hari suci, Waisak, Imlek yang Iya. pasti, Cap Gome. Ya. Tadi yang saya sebut ritual ulam Banda pasti banyak yang nggak tahu. Jadi kita nanti akan kepoin tentang itu di akhir Bante. Oke. Tapi kita akan bicara dulu tentang Tionghoa secara umum. Nah, Yang pertama saya mau tanya, arti Tionghoa itu sebenarnya apa? Karena setahu saya kata ini cuma di Indonesia ya penyebutannya. ya. Jadi kalau Tionghoa itu di Indonesia itu mengganti sebutan dari Chinese istilahnya. Jadi Tionghoa itu ada orang-orang dari Tiongkok yang datang ke Indonesia. Itu dari berbagai macam daerah, tetapi pada saat sudah sampai di Indonesia, terkadang kalau orang sebut Chinese atau Cina itu adalah kayak satu yang berbau negatif, Sensitif ya ya. sensitif, sehingga di Indonesia sendiri disebutlah Tionghoa. Cuman kalau orang yang sudah mungkin dari kakek neneknya dari Tionghoa, dari Tiongkok, cuman datang ke Indonesia, ya keturunannya sebenarnya sudah orang Indonesia. Oh iya, udah Ya, jauh ya. karena sudah jauh. lahir di Indonesia. Jadi darahnya sudah kebanyakan ya orang Indonesia. Karena kita juga mungkin tetap akan ada edukasi sejarah sedikit, karena memang budaya Tionghoa ini mengalami banyak rintangan ya untuk bisa dipertahankan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang terjadi justru budaya itu semakin berkembang ya Bante. Iya. Nah, satu juga yang mau ditanyakan, karena tadi sempat saya singgung bahwa kita tidak terlalu banyak tahu tentang hari-hari suci dari kepercayaan Buddha. Karena saya juga baru tahu kalau ternyata tadi Tridharma itu ada 3 bagian ya, 3 Iya, aliran ya Bante? Jadi Tridharma itu tiga ajaran, Iya, 3 ajaran. Sehingga ada Buddha, Buddha, ada Konghucu, Konghucu, ada Tao. ada Tao. Bahkan di komplek wihara ini di sebelah ada kelenteng itu Konghucu ya? Itu diperuntukkan. ke Konghucunya. Oh, baik-baik. Berarti itu beda sama yang di sebelah sini kalau mau Dibilang beribadah. beda enggak, karena kita juga mengenal, kalau di Buddha itu juga mengenal para dewa. Oh. Jadi dewa-dewa yang dipuja di Konghucu sebetulnya di Buddha tahu, tetapi kita tidak menyembah berhala. Kalau di Buddha ya, kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Yang disembah adalah? Yang disembah itu adalah dari kebaikan setiap para dewa itu. Oh, berarti fokus yang disembahnya Iya. beda-beda ya Bante. Tapi untuk tempat Tempat terbuka. sama terbuka. Oke. Nah, saya mau Bante mention 3 hari suci yang paling jarang dikenal orang. Selain ritual ulam Banda ini Ya. Bante. Jadi kalau hari besarnya agama Buddha itu ada Waisak, Waisak, ada Asada. Asada. Kalau Asada itu biasanya sekitar bulan Juli. Juli itu kayak kenapa Bante? Jadi kita memperingati di mana Buddha itu memberikan satu pencerahan kepada para biku. Dan Asada. Itu sebetulnya setiap perayaan ini mengingatkan bahwa itu nama bulan. Ini nama jadi setiap bulan ada ya berarti? Nama bulan di bulan, jadi nama bulan saat zaman dulu. Jadi Waisak pun nama bulan. Oh gitu, Ya. Wah saya baru tahu. Ya ampun. Berarti setiap hari suci itu penamaannya tadi Berdasarkan nama bulan. berdasarkan nama bulan zaman dulu. Ada berapa dulu bulannya? Jadi, Sama 12 tetap. Oh, oke. Cuman ada cuma 4 aja. Jadi Asada, Waisak pertama, kedua Asada, ketiga Katina. Katina ini di mana mereka memberikan dana kepada para biku. Ya. Yang keempat itu adalah Magha Puja. Magha Puja itu di mana Buddha itu memberikan satu khotbah yang luar biasa lah kepada kita-kita. Baik, berarti ini tadi kalau boleh saya ulangi ya, kalau saya masih hafal.
ada Waisak, Asada, Katina, Maga Puja. Maga Puja. Nah, Ulambana ini Kalau Ulambana itu lebih ke misalnya memperingati memberikan satu kebajikan kepada mendiang almarhum almarhumah. Jadi kebaikan yang pernah kita lakukan kita limpahkan, kita pikirkan mereka yang berbudi berbaik sama kita, terutama lebih banyak ke sanak famili yang pernah berdekatan dengan kita. Baik, kalau itu berarti makna dari Ulambana ya. Iya. Bante? Nah, kalau kenapa diadakannya saat ini? Apakah itu ada terkait penanggalan Iya, Tionghoa lagi atau? ada penanggalan Tionghoa, penanggalan Imlek. Jadi biasanya di banyak daerah itu pasti bulan 7 tanggal 15 Imlek itu diperingati untuk pelimpahan jasa bagi almarhum almarhumah. Tanggal 15 Imlek itu jatuh di tanggal 6 September ini ya? Jatuhnya tanggal 2. Oh, tanggal 2 kemarin, 2 Udah September. Tetapi karena kita masih sedikit bantenya, Oh iya. maka kita harus keliling. Jadi ya. Oh iya, Bante baru datang berarti? Iya, saya baru dari Pangkalambun. Pangkalan Iya, Bun. kemarin Pangkalambun tanggal 2. Iya. Saya di situ mengadakan upacara juga untuk pelimpahan jasa, baru saya bisa di sini. Sehingga saya teman-teman juga begitu. Ya. Jadi ada nanti teman Bante juga, beliau juga dari Banjarmasin, Plehari, itu juga adakan acara tanggal 2 kemarin. Oh, setelah ini ada lagi? Setelah ini kayaknya sudah tidak ada, karena kan kita juga kembali ke tempat kita berlatih. Ada wiharanya. Ada rangkaian ini lagi Bante dari ritual ini? Enggak ada. Oh, Cuman kita berlatih aja. Jadi setiap Bante itu kadang kita berlatih. Jadi kegiatannya Bante itu pagi ya kita bangun ya bisa jadi jam 4 atau jam setengah 5. Iya. wow. Jadi kadang sebelum ayam berkokok kadang bangun, ya tergantung. Mau jam 3 juga boleh. Jadi di saat kita bangun, kita harus bersyukur dulu. Kita meditasi, kita bersyukur, merenungkan apa yang perlu kita lakukan. Ya. Terus apa yang kita juga mengucapkan terima kasih dengan apa kebaikan kita masih bisa hidup. Setelah itu nanti baru kita beraktivitas, ya mungkin berjalan. Berjalan? Jadi berjalan itu kayak kalau orang sekarang kan yang lebih terkenal itu treadmill katanya. Oh iya. Jadi jalan. Jadi Fitness gitu ya, Bante? Jadi kita treadmill itu kan cuma jalan. Ya jalan aja. Jadi kita jalan itu mungkin bolak-balik berapa kali. Setelah itu nanti baru duduk, nyantai, menikmati alam, merasakan alam. Pagi itu kan lebih menyenangkan. Iya. Tidak banyak asap, Kalau tidak siang banyak udah debu. ngantuk Ya. Terus kalau seandainya nanti baru beraktivitas ya kayak mandi, terus mungkin bantu bersih-bersih wihara. Terus nanti kalau ada kegiatan lain lagi kita bisa baca buku. Lebih banyak ya bagaimana kita membina diri lah. Jadi begitu ternyata keseharian seorang Bante ya? Iya. Apakah ini sama untuk biksu-biksu yang lain? Kalau biksu-biksu yang lain mungkin ada yang belajar juga, ikut kuliah. Oh, bisa? Ya bisa, boleh. Ada yang bisa jadi kalau masuk ke hutan, ya ke goa kemana, ya mungkin berbeda ya. Oh, Setiap biku kadang ya tergantung dia punya tekad apa. Benar-benar. Jadi kalau Bante karena posisinya adalah pengurus wihara, Iya. jadi kesehariannya seperti itu. Baik. Kita jadi tahu nih, karena banyak yang nanya juga kesehariannya, biksu itu ngapain sih? Apa meditasi gitu Iya. dikiranya? Mungkin kalau yang di goa kayak gitu kali ya? Meditasi lebih banyak. Meditasi. Lebih banyak meditasi itu kadang juga kita merenung apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Oh, kalau meditasi juga bentuknya banyak ya Bante? Nggak Banyak, cuma banyak. harus kayak Nggak duduk diam Oh. tenang terus kadang kan pikiran kita melayang kata Iya. orang. Kok nggak bisa ya kalau dulu ada yang bahasa Jawa tuh menyatu dengan diri, menyatu dengan alam. Nah, maka kita harus mengenal diri dulu. caranya banyak ya? Banyak. Lebih banyak kalau meditasi itu kalau kita mengenal kehidupan, mengenal diri, bagaimana kita juga mengetahui berbagai macam fenomena yang terjadi di dalam kita, bukan di luar. Wow, itu lebih banyak ya. Mungkin kalau Introspeksi bisa dibilang, diri lah kalau iya, orang bilang. komunikasinya Iya, di lebih dalam ke- ya, di dalam. interpersonal.
Mungkin kalau lebih digambarkan secara sederhana, apakah itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan hari ini saya melakukan apa saja gitu atau Kalau perasaan pagi, saya? jadi kalau pagi kita merenungkan apa yang akan kita lakukan. Oke, pagi apa Kalau yang malam, Anda lakukan? malam ada juga. Jadi malam itu meditasi, kita merenungkan perbuatan saya dari pagi sampai Oh, duduk apa. Jadi kita renungkan apa yang banyak, apa yang Ya. sedikit. Terus oh berarti ada sesuatu yang kurang. Jadi kita juga harus selalu bertekad untuk berbuat kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. wow, gimana rasanya Bante menjalani itu kayak sejak 2002, Iya. 18 tahun sudah sampai Ah. sekarang ya? Karena saya lihat sekarang kan sudah banyak yang menceritakan atau mengkampanyekan untuk misalnya mencintai diri sendiri, lebih banyak mendengarkan diri sendiri, atau lebih banyak meluangkan waktu untuk diri sendiri supaya tidak selalu yang mengejar apa yang ada di luar begitu. Iya. Itu kan baru-baru saja kayaknya. Dan buat saya juga sesuatu yang baru gitu. Bagaimana rasanya Bante menjalani ini selama 18 tahun dan sampai seumur hidup kan? Enggak, kita Oh, ada batasnya? Iya. Jadi kalau bisa memang seumur hidup. Tapi kan seumur hidup kan kita nggak bisa jangkakan, oh saya 70 tahun lagi atau berapa tahun kan nggak bisa. Kan hidup orang kan berbeda-beda ya. Pada saat kita masih didukung sama umat, pada saat kita juga masih pingin berlatih, maka ya menjadi Bante setiap sampai tutup usia. Oh, itu tapi untuk posisi Bante. Ya, posisi Tapi Bante. sebagai seorang biksu, apakah itu ada batas waktunya Nggak ada. seumur hidup? Tidak ada. Jadi kalau seandainya besok tiba-tiba ada yang diperlukan menjadi umat, ya nggak apa-apa, kembali ke umat, kembali ke rumah tangga boleh. Oh, boleh. Boleh, Rumah tangga boleh, kalau boleh. sudah. Boleh. Oh, saya baru tahu, kirain ya seumur hidup. Jadi kita juga tidak memaksakan harus Nah. seumur hidup, tidak, nanti malah jadi beban, malah negatif. Iya. Baik, kalau gitu kita sekarang beralih karena dari tadi kita lihat sudah ada umat yang beribadah di samping sini. Karena sekitar 30 menit lagi akan dimulai nih ritualnya dan Bante akan memimpin. Iya. Boleh nggak Bante ceritakan, tadi maknanya sudah disebutkan, nanti rangkaian ritual ini apa saja Bante? Rangkaian ritual ini kita pertama itu pasti kita kayak memberikan penghormatan kepada Buddha, di mana beliau sudah pernah mengajarkan kita ajaran yang kebenaran. Dan kita memberikan penghormatan juga setiap dhamma yang diajarkan kepada kita. Jadi merenungkan kembali ajaran-ajaran Buddha. Jadi apapun yang kita bacakan itu yang biasanya sutta itu adalah khotbah-khotbah Buddha yang dulu pernah diajarkan. Oh, Setelah itu nanti kita lakukan blessing. Blessing itu pemberkahan. Jadi ada parita untuk kebahagiaan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. oh iya. Ya. Setelah itu baru kita limpahkan jasa kebaikan yang kita lakukan ini dengan dari ucapan kita, dari kita punya tekad, dari pikiran kita, terus tingkah laku kita yang sudah baik, kita limpahkan kepada sanak famili kita yang sudah meninggal. Nah, itu yang puncaknya sebenarnya ya, dimana kita kebaikan kita itu kita pikirkan, oh orang tua saya, oh kakek nenek saya, atau siapapun yang pernah dekat, mungkin saudara, mungkin adik yang pernah meninggal misalnya. Ya udah kita limpahkan semuanya, semoga mereka tuh merasakan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau perayaan ritual Ulambana sendiri ini sebenarnya sejarahnya kenapa sih diadakan Bante? Apakah ada cerita dari masa lalu yang perlu diperingati? Kalau dikisahkan, kalau dari ajaran Buddha itu ada salah satu murid ya, salah satu muridnya karena punya kekuatan, beliau bisa melihat di mana ibunya terlahir. Ibunya itu istilahnya beliau dulu tidak pernah mengenal dhamma, tidak pernah mau belajar kebenaran, ajaran kebaikan, selalu kikir, sehingga terlahirlah di alam setan. Nah, seorang biku ini akhirnya mencoba dengan beliau memiliki kekuatan, mengirimlah makanan, minuman, tetapi di saat ibunya terima itu tidak bisa diminum dan bisa dimakan. Karena beda alam ya. Beda alam itu satu, terus kejelekan negatifnya seorang ibu tuh lebih banyak. Sudah menghina ajaran kebenaran, terus sudah tidak mau mempraktekkan kebaikan, sehingga ya itulah yang harus dialami si ibu.
tetapi kebaikan si anak itu pingin terus dan beliau lakukan berulang kali sehingga beliau akhirnya patah semangat. Beliau tanyalah ke Buddha. Nah, beliau tanya ke Buddha, Buddha bilang, kamu harus berdana kepada para bante atau orang-orang yang berlatih di dalam kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu kamu bisa limpahkan kepada ibu kamu. Maka di saat itulah yang muridnya Buddha ini mempraktekkan, memberikan makanan, memberikan jubah, memberikan minuman. Maka itulah kebaikan itu langsung dilimpahkan kepada ibunya dan ibunya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Oh, jadi sebenarnya ada kisah yang secara sejarah mungkin filosofinya cukup dalam ya Bante. Iya. Kalau boleh dipetik itu pesannya apa sebenarnya kalau bagi umat yang merayakan? Kalau pesannya sih begini, jadi di saat kita ada, pasti ada leluhur kita. Walaupun beliau sudah meninggal, kita pun kadang juga tidak mengenal, tetapi kalau di kita, ya selalulah hormati, selalu doakan mereka-mereka yang sudah meninggal, mendiang-mendiang ini, karena kalau seandainya dengan setiap manusia kan selalu bilang kita tuh tidak sempurna, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Nah, kesalahan itu walaupun kecil, kalau kita doakan sebagai keturunannya dia, maka beliau pun merasa bahagia di saat kita mengenang beliau. Ya, kita pun tidak tahu kadang siapa orang tua kita, siapa kakek nenek kita juga pasti punya orang tua. Iya. Nah, setelah kakek nenek punya orang tuanya itu punya orang tua. Jadi kalau dihitung Sampai pasti berapa? banyak gitu kan. Tapi nggak ada batasan ya nih mau sampai berapa? Nggak bisa. Jadi kan cuman kalau dilihat itu kan akhirnya kembali kepada sejarah agama yang lain mengatakan Adam dan Hawa. Oh, Ya sampai ke kan? Adam Iya. dan Hawa, baik. Cuman ya Jauh kembalilah kepada kita. Yang penting setiap yang meninggal itu kita selalu mendoakan, mengingat dengan ajaran kebaikan yang beliau turunkan kepada kita, maka kita pun harus banyak-banyak berbuat baik. Memang ini kayaknya fokusnya mengenang dan mendoakan ya. Iya, lebih mengenang dan mendoakan almarhum, almarhumah yang sudah meninggal. Kita semakin dekat ke awal ritual, cuman Bante, apakah saya mau tanya, kalau sebelum ritual ini ada persiapan pribadi seorang Bante atau sesuatu yang wajib dilakukan gitu Bante? Ya, seperti biasa aktivitasnya ya tetap pagi ya kayak meditasi, tetap kembangkan cinta kasih. Oh iya. Jadi ya kita juga Sama aja. jadi sebelum kita kembangkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan, maka kita harus merasakan dulu. Jadi kalau kita tidak pernah merasakan rasa kasih sayang, tidak merasakan kebahagiaan, terus mau dibagi sama siapa rasa itu gitu. Bagaimana cara Bante merasakan kasih sayang? Kita harus praktek dulu. Praktekkan. Ya, jadi di saat kita praktek, kita berikan minuman, kita berikan makanan, orang itu tersenyum, maka kebahagiaan itulah yang akhirnya kita resap di dalam batin kita. Baik Bante, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga nanti ritualnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Kita juga akan liput. Terima kasih banyak juga. Nah pemirsa, kita akan saksikan ritual Ulambana yang tadi sudah dijelaskan oleh Bante dan akan dipimpin langsung oleh Bante Wira. Terima kasih banyak Bante untuk waktunya. Silakan bersiap-siap. Semoga acaranya ritual Ulambana ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa, itu tadi adalah obrolan kita dengan Bante Wira. Sesaat lagi kita akan saksikan ritual Ulambana langsung dari Wihara Avalokitesvara. Pemirsa, tadi telah kita saksikan ritual Ulambana langsung dari Wihara Avalokitesvara Budayana. Terima kasih Anda tetap mengikuti kami hingga akhir episode kali ini. Saya Yudhika Versa mengucapkan terima kasih.
Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam budaya untuk Indonesia.